sudut pandang kita. Didukung oleh Halo sahabat Eljon, Anda kembali menyaksikan POV Sudut Pandang Kita. Nah, kalau tadi nih sebelumnya kita sudah diajak mengenai memberitahu nih para sahabat Eljon semuanya berkaitan dengan persiapan apa saja nih yang sudah disiapkan ataupun sedang dilakukan oleh Diva. Nah, sekarang kita masih akan ngobrolin soal ajang P3N yang saat ini Diva sedang persiapkan nih. Kalau misalnya tadi kan udah berbicara tentang tantangan, terus kendala yang dihadapi oleh Diva sendiri nih pada saat melakukan persiapan. Kalau misalnya ditanya tentang harapan, apa sebenarnya harapan terbesar yang ingin Diva wujudkan melalui perjalanan di ajang Putra Putri Pariwisata Nusantara tahun 2026 ini? Oke, tentunya harapan utama saya ingin mendapatkan gelar Putri Pariwisata Nusantara 2026. Dan harapan lainnya, harapan utamanya yaitu saya ingin mendorong, melestarikan pariwisata yang ada di Indonesia. Karena banyak sekali pariwisata atau wisata di Indonesia yang belum terekspos nih Kak. Betul. Banyak banget yang belum terkenal. Padahal wisata tersebut itu sangatlah indah. Sangatlah bagus banget, dan kita sebagai generasi muda lah yang mengangkat dan melestarikan ataupun mempromosikan pariwisata tersebut. Karena di era sekarang bukan hanya pemerintah saja nih Kak yang mengeksplor pariwisata. Tentunya hadirnya generasi muda lah yang harus melestarikan pariwisata tersebut. Wow, keren. Kita aminkan ya semuanya. Karena tadi Diva mengatakan apa harapannya ingin menyabet gelar Putri Pariwisata Nusantara tahun 2026. Begitu, itu berarti salah satu target nih yang ingin Diva capai untuk mengikuti ajang P3N ini. Nah, selain tadi yang dikatakan oleh Diva, untuk melestarikan kepariwisataan ataupun budaya yang mungkin satu kesatuan utuh nih dengan dunia pariwisata, itu kan salah satunya dengan kita harus kolaborasi gitu ya, tidak hanya kita mengandalkan pemerintah saja, tapi kita nih sebagai masyarakat ataupun generasi muda juga mempunyai peranan paling penting gitu untuk melestarikan pariwisata yang ada di Indonesia, terutama di era digitalisasi saat ini. Nah, ngomongin soal era digital nih Diva, menurut Diva, peran media sosial ini seberapa penting sih dalam melestarikan pariwisata yang ada di Indonesia? Oke, baik. Sangatlah penting media sosial berguna untuk mempromosikan di bidang pariwisata. Karena tentunya di sosial media pastinya banyak banget ya Kak untuk video-video pariwisata atau wisata yang udah terkenal. Namun memang masih banyak yang belum terekspos. Nah, gunanya sosial media itu untuk mengeksplor wisata tersebut. Jadi biar orang-orang nih yang belum pada tahu wisata tersebut bisa tahu lewat sosial media tanpa harus ke tempat tersebut. Jadi dia tahu terlebih dahulu nih Kak lewat sosial media seperti itu. Jadi sangatlah penting banget sosial media untuk bidang pariwisata. Wow, betul, setuju banget nih. Jadi peran dari media sosial itu benar-benar sangat ampuh gitu, terutama untuk memperkenalkan pariwisata yang ada di provinsi. Tadi seperti yang dikatakan oleh Diva, kita kan nggak tahu nih di Banten itu ada apa aja. Nah, bagi kita nih, terutama saya juga belum pernah nih ke Banten gitu secara langsung. Setidaknya kita tahu nih, oh ternyata di Banten meskipun kita belum datang langsung, tapi tahu nih di media sosial ternyata ada pariwisata yang unik. Tadi seperti salah satunya Pulau Tunda yang mungkin bisa suatu saat saya dan teman-teman sahabat Eljon semuanya kunjungi. Nah, balik lagi nih Diva, jika suatu saat nih dipercaya meraih gelar Putri Pariwisata Nusantara 2026, program atau kontribusi apa sih yang ingin Diva hadirkan untuk memajukan pariwisata Indonesia khususnya Provinsi Banten? Oke, baik. Dalam advokasi saya yaitu Wellness for Wonderful Indonesia, tentunya itu untuk kebugaran kesehatan manusia untuk kemajunya pariwisata. Karena saya percaya bahwa pariwisata maju karena adanya masyarakat yang sehat. Saya ingin membangun untuk kegiatan tersebut untuk meningkatkan pola sehat nih Kak, pola sehat masyarakat tersebut gitu. Tentunya saya akan mengadakan seperti Zumba dan tentunya ada edukasi terlain tentang pariwisata seperti itu. Karena masyarakat sehat itu lebih efektif, lebih aktif dalam berkarya dan tentunya lebih siap untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Indonesia gitu. Wow, keren banget. Ini unik nih ya. Jadi emang fokus utama dari Diva ini untuk berkaitan dengan wellness ya gitu ya. Nah, ini menarik nih pemirsa. Apalagi kan tadi basic dari Diva itu senang banget Zumba gitu ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu terobosan juga ketika mungkin nih bagi para
generasi muda ataupun para masyarakat Indonesia di luar sana yang sering melakukan Zumba ya biasanya di halaman dan lain sebagainya. Kenapa tidak mencoba melakukan Zumba di tempat pariwisata gitu ya? Karena itu akan menjadi salah satu hal yang menarik juga, selain kita bisa olahraga, tapi juga kita bisa olah rasa gitu ya, karena kita bisa melihat ataupun menikmati tempat wisata dengan cara salah satunya tadi berolahraga. Ini menarik nih sepertinya. Apalagi sekarang kan lagi happening banget nih olahraga. Lagi gencar-gencaran nih para masyarakat Indonesia khususnya para generasi muda berkaitan dengan olahraga. Ini mungkin menjadi salah satu hal yang menarik juga, dan itu mungkin akan menjadi hal yang dibawa juga ya oleh Diva pada saat nanti di ajang P3N tahun 2026. Nah, Diva ngomongin soal persiapan lagi nih. Tadi kan di awal kita sudah ngomongin soal tradisional kostum. Nah, ada beberapa sesi nih pasti yang akan dijalani oleh para finalis P3N tahun 2026. Dan salah satunya itu akan berkaitan dengan talent ataupun bakat. Nah, boleh di-spill dong ke para penonton Eljon TV pada saat nanti sesi bakat, apa yang akan Diva tampilkan gitu untuk membuat para penonton ini wow gitu. Ini ternyata Diva mempunyai talent seperti ini. Ada nggak sih? Boleh di-spill dikit. Oke, yang pastinya nanti saya akan menunjukkan talent saya dengan cara maksimal. Yang pastinya nih Kak, daerah Banten ini Banten Jawara kan pastinya. Iya. Dan itu sudah ke-spill sedikit paling ya. Pokoknya saya akan membawakan talent yang khas banget dari Banten, karena Banten tanah Jawara. Wow, jadi kunci spillannya Jawara. Nah ini Oke, dari Jawara itu mungkin para penonton bisa menebak-nebak apa sepertinya ya talent yang akan dibawakan oleh Diva pada saat nanti sesi talent di rangkaian karantina P3N tahun 2026. Nah, ngomongin soal bakat, itu kan pasti kita semua kan mempunyai bakat gitu ya, tapi kadang ada beberapa ataupun terutama nih para generasi muda yang ngerasa aduh kayaknya aku tuh nggak punya bakat. Nah, kalau dari Diva sendiri memaknai dari bakat itu, sebenarnya bakat itu seperti apa sih? Apakah memang bakat itu harus kita cari atau justru bakat itu datang dengan sendirinya? Nah, tentunya kalau misalkan bakat itu kita yang mencari. Karena kenapa? Karena kita tidak bisa mengetahui kan bakat kita gimana. Kayak seperti saya dulu tuh saya belum tahu bakat saya waktu dulu saya masih SD, waktu kecil. Dan saya sering mengikuti kegiatan. Awalnya saya kok pencak silat, kayak bukan cewek banget nih, seperti itu. Terus ternyata waktu saya latihan, ternyata saya alhamdulillah sering juara tanding di pencak silat. Dan tentunya itu menjadi bakat salah satu tersendiri saya gitu. Tentunya dalam saya mengikuti ajang ini Putra Putri Pariwisata Nusantara 2026, tentunya saya ingin mencari bakat lebih terdalam lagi. Karena saya memiliki bakat yang banyak, saya ingin memperkembangkan lagi seperti itu Kak. Jadi kitalah yang mencari bakat tersebut. Oke, nah itu ya para penonton Eljon TV semuanya. Jadi kita jangan diem-diem baik gitu ya istilahnya ketika kita bingung nih, ketika ngerasa aduh ini saya nggak punya bakat. Nah, bukan seperti itu sebenarnya, tapi kita belum menemukan apa bakat kita. Nah, salah satu yang mungkin bisa dilakukan oleh para penonton Eljon TV yang ngerasa masih belum tahu apa bakatnya, itu yang tadi dikatakan Diva, mungkin dengan mencoba hal-hal baru dengan cara kayaknya saya tertarik di bidang A misalnya, ataupun salah satunya misalnya kita tertarik di bidang seni. Kenapa tidak kita tekunin bidang itu, siapa tahu bakat kita itu ada di bidang seni, apalagi misalnya ada di olahraga, kita suka olahraga, nah siapa tahu bakat kita tuh justru ada di dunia olahraga dan lain sebagainya. Itu akan menjadi salah satu nih inspirasi ataupun hal yang bisa dilakukan oleh para penonton Eljon TV yang ngerasa masih bingung dengan bakat yang dimilikinya itu apa. Nah, kita kembali nih ngomongin soal dunia pageant ataupun pageantry. Itu kan pasti dunia pageant itu sangat banyak sekali aspek yang dilihat, entah itu oleh para netizen, para pelaku pageant, atau kita sebutnya para pageant lovers Indonesia gitu ya. Nah, kalau soal inspirasi ataupun motivator, ada gak sih sosok yang menginspirasi Diva sampai akhirnya Diva ikut nih ke dunia pageant? Oke, sosok inspirasi saya itu Kak Harasta. Wow, siapa itu Kak Harasta? Boleh dikasih tahu? Oke, Kak Harasta ini adalah Putri Indonesia 2024 dan Miss Supranasional 2024. Karena saya tersendiri itu memiliki keinginan untuk sampai ke jenjang internasional, seperti itu Kak. Karena
Saya merasa bakat saya banyak, jadi saya lebih memperdalam atau memperkembangkan bakat saya tersendiri, seperti itu Kak. Wow, jadi inspirasi dari Diva itu salah satunya itu Harasta gitu ya, salah satu pemenang dari ajang internasional gitu. Nah kalau misalnya suatu saatnya dikasih, atau mungkin sebelumnya udah pernah ketemu sama Harasta? Sudah. Sudah, wow. Nah kalau misalnya nanti suatu saat ada kesempatan di mana Diva itu ada satu forum barengan dengan Harasta, apa yang ingin Diva katakan dengan Harasta kepada para generasi muda? Oke, tentunya dengan kita bertemu dengan Kak Harasta untuk menginspirasi generasi muda ya kan. Oke, tentunya kan saya terinspirasi dari Kak Harasta nih, Ratu Dunia ya Betul. Kak. Terus juga tentunya saya mungkin terinspirasi dari dapat info maupun pelajaran dari Kak Harasta tersendiri, dan saya menyampaikan kembali kepada generasi muda nih Kak yang masih ragu untuk memperkembangkan dirinya gitu, yang masih ragu dalam dirinya, kayak aduh aku takut deh, kayaknya aku nggak cocok kayak gini gitu. Itu hal yang harus dikurangin, karena kita sendiri pun kalau misalkan kita kurang percaya diri, seperti apa ya, kurang etis aja gitu Iya, Kak. betul. Betul kan, karena adanya kita pun kita harus percaya diri ya dalam melakukan hal apapun. Wow, luar biasa. Ini mungkin salah satu mimpi dari Diva juga ya, selain bisa ikut di ajang nasional, suatu saat jika dikasih kesempatan, Diva juga ingin membawa nama Indonesia di ajang internasional. Ya, kita doakan sama-sama dan kita tunggu nih kejutan apa lagi yang akan Diva lakukan setelah mengikuti ajang P3N. Nah, kita kembali lagi nih ke ajang Putra Putri Pariwisata Nusantara. Ini kan salah satu mimpi juga ya bagi Diva untuk bisa bergabung di keluarga besar Yayasan Eljon Indonesia. Nah, apa sih sebenarnya pesan yang ingin Diva sampaikan kepada generasi muda yang saat ini sama nih sedang berjuang mewujudkan mimpi mereka? Oke, tentunya pesan dari saya itu, kalian janganlah ragu, janganlah putus asa, karena sebagaimananya kalau misalkan kita mengusahakan tersebut, kita mengusahakan sekarang, itu pasti adanya bermanfaat atau adanya lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, wow, luar biasa. Jadi ketika kita punya mimpi ya gas aja gitu ya, kita kejar mimpi itu sampai orang-orang mungkin ada beberapa yang ngerasa aduh kayaknya mimpinya ketinggian. Mungkin ya ada yang ngerasa kayak gitu. Salah satunya saya juga pernah merasakan hal yang sama gitu, ketika saya sedang kayak mempunyai cita-cita ataupun mempunyai mimpi, kayak kita sendiri justru yang kayak aduh enggak deh kayaknya mimpinya ketinggian. Nah, mungkin ada orang-orang yang ngerasa berpikiran seperti itu. Nah, kalau dari Diva sendiri pernah gak sih ngerasa insecure sama mimpinya, kayak aduh mimpinya kayak ketinggian dan lain sebagainya, dan bagaimana sih cara Diva untuk keluar dari rasa insecure itu dan bangkit lagi untuk mengejar mimpi? Kalau misalkan insecure itu tidak ada sih Kak, kalau misalnya dari diri saya. Mungkin saya itu malah terinspirasi dari mungkin kayak dari Kak Harasta seperti itu Kak, yang sudah memenangkan di kanjang internasional gitu. Saya bukan insecure, tapi malah saya terinspirasi. Saya ingin seperti Kak Harasta gitu Kak. Jadi saya ingin memperkembangkan bakat saya seperti beliau, seperti itu. Oke, berarti bisa dikatakan ketika kita mungkin nih ada orang-orang yang ngerasa insecure, salah satunya itu jangan terlalu diforsir untuk fokus pada kekurangan kita. Nah, mungkin salah satu yang muncul rasa insecure itu karena kita terlalu fokus pada kekurangan yang kita punya gitu ya, sampai lupa nih kelebihan kita tuh banyak gitu ya. Jadi jangan sampai nih kita hanya fokus pada satu kekurangan. Kita tuh banyak kelebihan yang dipunya sama diri kita. Nah, dari kelebihan yang kita punya itu justru bisa menutup satu kekurangan yang ada di diri kita. Salah satunya tadi dengan cara kita cari nih inspirator, siapa sih yang bisa kita jadikan sebagai role model ataupun inspirasi yang kedepannya itu bisa menjadi salah satu menjembatani kita untuk menggapai mimpi yang akan kita raih tersebut. Nah, terakhir nih Diva, sebelum kita menutup perbincangan di POV kali ini, kan ini menjelang grand final terus karantina khususnya nih, dukungan seperti apa sih yang ingin Diva harapkan dari masyarakat khususnya nih para pageant lovers di seluruh Indonesia? Oke, harapan saya mendapat dukungan yang pasti dari kedua orang tua maupun keluarga besar ataupun saudara, dari teman-teman, dan selaku pageant lovers nih tentunya Kak, saya membutuhkan dukungan maupun support dan doa terbaiknya untuk saya untuk melaju ke ajang nasional, yaitu Putra Putri Pariwisata Nusantara 2026.
Karena yang pastinya kalau misalkan adanya support itu kita tidak adanya sampai di titik tersebut gitu Kak. Jadi adanya perlunya support ataupun dukungan dari seseorang itu seperti itu Kak. Oke, wow, luar biasa. Jadi support system itu penting. Salah satunya tadi dari keluarga, teman-teman terdekat. Terakhir deh nih, benar-benar terakhir nih sebelum kita tutup perbincangan kita. Apa yang ingin Diva katakan untuk keluarga yang sedang menonton di rumah saat ini? Oke, pesan untuk keluarga yang dari rumah maupun yang lagi nonton ya. Terima kasih banget sudah mendukung dan mensupport Diva sampai detik ini, sampai saat ini menjadi finalis Putra Putri Pariwisata Nusantara 2026 nih Kak. Terima kasih banget yang sudah selalu mendukung saya, terus juga selalu mendoakan yang terbaik untuk saya, seperti itu Kak. Wow, luar biasa. Ini pasti keluarga, terutama orang tua yang sedang nonton saat ini, pasti bangga gitu ya melihat anaknya, kerabatnya, saudaranya bisa duduk di sini ngobrolin tentang jerninya menuju ke ajang Putra Putri Pariwisata Nusantara tahun 2026. Dan tentunya semoga ini menjadi inspirasi juga gitu ya pada saat tadi Diva katakan Diva punya inspirasi, tapi mudah-mudahan ini Diva bisa menjadi inspirasi gitu bagi orang-orang di luar sana yang ngerasa masih berjuang juga untuk meraih mimpinya, berjuang juga untuk mengikuti salah satu ajang khususnya di Yayasan Eljon Indonesia. Itu dia sahabat Eljon, gak kerasa sebenarnya kita ini masih pengen ngobrol banyak nih seputar persiapan dari Diva sendiri untuk ke ajang Putra Putri Pariwisata Nusantara tahun 2026. Tapi sayang banget nih kita harus akhiri POV kali ini. Terima kasih banyak Diva udah ngobrol banyak tentang persiapannya ke ajang P3N. Mudah-mudahan tadi apa yang Diva sampaikan itu bisa menjadi inspirasi juga para generasi muda, khususnya para perempuan di Indonesia. Dan sahabat Eljon, demikian POV kali ini. Saksikan terus Point of View di Eljon TV untuk diskusi menarik lainnya. Dan update juga nih berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di portal berita eljon.media. Jangan lupa juga ikuti media sosial kami di @eljonnews, @eljontv.official. Dan akhir kata saya Anggi Hilman pamit undur diri. Eljon TV, pionir televisi pariwisata dan dialog inspiratif Indonesia. Sampai jumpa. POV, Point of View. Ruang diskusi. Perspektif baru lintas generasi. Yeah, 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 yeah. POV. Bukan sensasi, bangun diskusi. Data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita.